Kenapa sih kita semua bisa banyak hutang? Padahal sudah punya gaji bulanan dan juga pendapatan harian, tapi uang entah kemana perginya. Utang malah banyak juga. Dan mari kita cari solusinya. Halo semuanya, pada video ini gue mau sharing seputar hutang. Dari kebanyakan kita pasti tak luput dari hutang, dan apa sih penyebab hutang? Gue akan bahas 5 hal kenapa kita bisa memiliki banyak hutang. Sebenarnya apa sih penyebabnya adanya hutang? Pasti ada sebabnya dong, gak mungkin kan kita tiba-tiba ditagih hutang tanpa alasan. Nah, alasan inilah dan penyebab hutanglah yang akan gue bahas di video ini. Jadi buat kita semua yang memiliki hutang, mari kita cari solusinya. Yang pertama, hal yang bisa membuat kita banyak hutang adalah bisnis. Gua akan cerita sedikit, ada kasus si A yang padahal belum punya skill dalam dunia bisnis, tapi karena dia ingin ikut-ikutan bisnis seperti yang lain, akhirnya si A berani meminjam modal kepada bank. Padahal dia sendiri hanya modal nekat, dan lagi si A ini baru aja resign dari pekerjaannya. Karena teman-teman si A ini banyak yang buka bisnis seperti kafe dan angkringan, si A ini cuma ikut-ikutan tanpa punya ilmu bisnis. Singkat cerita, si A meminjam modal 50 juta kepada bank dengan bunga yang harus dicicil setiap bulannya. Setelah membuka toko kafe dan karena nggak punya skill bisnis, si A mengalami penurunan penghasilan dari bisnisnya. Dan akhirnya si A nggak bisa mencicil kepada bank dan setiap harinya kena denda dari bunga tersebut. Akhirnya si A mulai terlilit hutang. Nah, dari situlah kenapa penyebab hutang ada. Mari kita cari solusinya. Sebenarnya dalam dunia bisnis itu tentu ada ilmunya. Jadi kita jangan modal nekat aja karena ikut-ikutan. Kalau sudah terjadi seperti ini bagaimana? Tentu kita harus menjual apa yang kita punya seperti aset rumah dan juga kendaraan. Jadi saran dari hal kejadian ini, lebih baik kita harus mempersiapkan diri untuk belajar bisnis kalau memang kita ingin membuka bisnis. Karena dari kasus si A ini, dia hanya modal nekat tanpa tahu ilmu bisnisnya. Jadi sebelum membuka bisnis dan meminjam modal kepada bank, kita pelajari bisnis apa yang kita kuasai dan cari marketnya untuk siapa, dan juga cari toko atau tempat yang strategis agar bisa banyak pengunjung. Tentunya semua ada ilmunya dalam dunia bisnis. Pelajaran dari masalah ini, kita jangan ikut-ikutan membuka bisnis dan langsung minjam modal kepada bank, tapi persiapkan ilmunya terlebih dahulu biar nantinya nggak akan menjadi bangkrut dan punya banyak hutang. Yang kedua, kita kenapa bisa banyak hutang, yaitu karena ekonomi keluarga. Dalam kasus ini kita nggak bisa menyalahkan keadaan, namanya setiap orang pasti memiliki ujian masing-masing. Pada saat kita di bawah seperti ini, kita harus pintar mengelola uang untuk kebutuhan, beli beras atau beli makanan sehari-hari, dan juga kebutuhan pakaian untuk yang kita pakai. Tapi jangan konsumtif, yaitu jangan membeli hanya keinginan, tapi belilah karena kebutuhan. Tapi terkadang keadaan darurat nggak pernah kita prediksi, misal jatuh sakit dan nggak punya uang, mau nggak mau kita harus hutang ke tetangga, dan hal inilah yang membuat menjadi tumbuhnya hutang. Solusinya, kita kalau keadaan ekonomi sulit, kita harus bergerak dengan bekerja dan juga kita coba buka bisnis. Kita harus kelola uang dengan produktif, jangan hanya konsumtif. Bekerja tidak harus yang gajinya UMR, yang terpenting kerja dan dapat penghasilan untuk kebutuhan. Bisa kerja seperti jaga kios yang tanpa ijazah, yang penting kita rajin dan mau bekerja. Ingat, jika keadaan ekonomi sulit, kita jangan gengsi. Karena kita nggak perlu gengsi, biarkan orang lain menghina pekerjaan kita. Intinya jangan dengerin omongan orang lain yang nggak menghasilkan uang. Jadi fokuslah kerja, cari cuan untuk keluarga, dan tetap semangat. Lanjut, yang ketiga, hal yang membuat kita banyak utang, yaitu gaji besar, gaya pun juga makin besar. Nah, ini salah banget. Dari kebanyakan kita masih suka ngelakuin hal ini, yaitu lifestyle inflation. Gaji besar, gaya makin besar untuk berfoya-foya aja. Padahal sifat foya-foya itu kan cuma sementara. Yang mana awalnya makan enak, belanja, sukacita, akhir bulan udah makan yang ngirit karena sering foya-foya sih. Nah, hal kebiasaan ini pun juga bisa menjadikan tumbuhnya hutang. Kenapa begitu? Karena terkadang kita ngerasa kurang puas dengan gaji yang sudah ada, padahal sudah cukup besar dan juga cukup banyak. Tapi karena kita selalu ingin foya-foya, selalu ingin terlihat keren, jadi kita memaksakan keadaan. Ketika duit habis, akhirnya kita berhutang ke orang. Atau yang lagi sering banyak yang terjadi, yaitu menghutang di pinjol.
Dalam kasus ini sebenarnya memang terserah dia. Toh dia yang hutang, ngapain kita yang ngurusin? Kalau lu ingin mengubah nasib biar nggak banyak hutang, ya kita harus menahan diri untuk tidak foya-foya. Fokus masa depan lebih baik ditabung atau diinvestasikan. Jadi saran dari hal ini adalah kita tahan diri, jangan selalu foya-foya, tabung dan investasi. Yang keempat, kenapa kita bisa banyak hutang? Yaitu karena tertipu. Nah, hal ini kita nggak bisa nebak kapan kita ditipu oleh orang lain. Jadi hal ini adalah musibah, tapi kita masih bisa cegah. Karena ketika kita ditipu, mau nggak mau uang kita habis, ya kita harus berhutang. Tapi perlu ditekankan lagi, ketika ditipu dan mencoba berhutang, kita jangan gunakan uangnya untuk berfoya-foya. Nantinya malah makin jadi banyak hutang. Jadi lebih baik kita kelola uangnya untuk bisnis, nantinya kalau sudah balik lagi, untungnya kita kelola lagi uangnya terus-menerus. Solusinya kita harus punya uang darurat atau kita harus memiliki aset seperti kendaraan atau rumah. Jadi ketika kita ditipu oleh orang lain dan uangnya habis, kita bisa jual aset yang kita punya untuk menghindari hutang. Jadikan tertipu itu sebagai pengalaman hidup dan kita berproses lagi dari nol. Semangat! Lanjut yang kelima atau yang terakhir, kenapa kita bisa banyak hutang? Yaitu karena konsumtif. Nah, masyarakat sekarang memang banyak banget yang suka konsumtif, yaitu membeli sesuatu karena keinginan, bukan untuk kebutuhan. Nah, hal tersebutlah yang menjadi kita bisa menumbuhkan banyak hutang. Misalkan kita beli handphone yang canggih harga 10 juta, padahal kita nggak punya uang atau penghasilan hanya 4 juta, tapi cicilannya sampai 10 juta. Karena memaksakan keadaan hanya beli keinginan saja, akhirnya ya banyak hutang. Jadi lebih baik kita beli karena kebutuhan. Kalau kita beli handphone yang standar harganya 2 jutaan sudah cukup, dan kalau penghasilannya 4 juta kita masih bisa menyimpan uang 2 juta. Nah, sering terjadi bisa tumbuhnya banyak hutang yaitu karena konsumtif. Beli bukan hanya kebutuhan tapi hanya keinginan saja. Nah, jadi solusinya kita harus tahan diri untuk tidak konsumtif. Belilah sesuatu ketika sudah berpenghasilan besar, atau cicilah sesuatu jangan sampai di luar batas gaji. Oke, jadi gitu ya. Oke, jadi itu saja pembahasan kita kali ini. Kenapa kita semua bisa banyak hutang, dan gue udah mencari solusinya ya. Jadi tinggal kita terapin aja 5 hal tadi. Jangan sampai melakukan hal yang bisa menumbuhkan banyak hutang. Inti dari video ini adalah bahwa hutang itu bisa kita cegah. Dan untuk kamu yang sedang banyak hutang, tetap sabar, pasti semua ada jalan keluarnya. Dan juga pasti ada solusinya. Tinggal kita harus berani menghadapi hutang apa yang sudah kita perbuat, dan kita harus bertanggung jawab atas kesalahan diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan membuka mata kita bahwa segala sesuatu pasti ada solusinya. Dah.